Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Halo Bapak, baik. Halo, Kita buka aja podcast kali ini. Sebelumnya, suara saya Assalamualaikum bisa kedengaran? warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Bapak, jelas. Oke. Baik, kita mulai aja ya Bapak. Assalamualaikum Halo. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini HMPS Pendidikan Kimia akan mengadakan podcast yang pertama yang dimana pemateri dari podcast kali ini yaitu Bapak Kaprodi kita sendiri, yaitu Bapak Eka Junaidi, SSI, MSI. Yang dimana kali ini kita akan membahas seputar tentang MBKM, yaitu dengan judul MBKM dalam perspektif Kaprodi, tantangan atau solusi. Nah, baik, di sini sudah bergabung narasumber kita. Gimana Bapak kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Sebentar ya. Baik, Alhamdulillah. Oke. Halo. Halo, udah aman Ya, Bapak? ya. Baik. Sudah. Nah, jadi di malam hari ini kita akan bahas tuntas mengenai MBKM. Nah, jadi pertanyaan pertama Bapak, menurut Bapak apa itu MBKM sendiri itu sendiri? Jadi kalau sederhananya mungkin MBKM itu adalah satu program yang diberlakukan oleh kementerian terkait dengan apa namanya eh, pilihan-pilihan program keberlanjutan pendidikan yang bisa dipilih oleh mahasiswa paling tidak untuk menambah, selain dia mendapatkan teori-teori di kampus, juga dia punya nantinya mungkin akan dapat pengalaman di luar sebagai bekal dia setelah menjadi lulusan itu. Baik, nah jadi singkatnya MBKM itu kita kan udah dapat teori di kampus, lalu kita aplikasikan ke lapangan gitu ya Bapak? Halo. Ya Bapak, suara saya terdengar? Ya, sekarang jelas nih. Nah, jadi intinya itu program MKM itu kita kan sudah dapat materi nih, teori-teori di kampus, lalu kita Hmm. mengaplikasikan teori tersebut di lapangan, begitu ya Bapak? Uh, Bisa begitu, bisa juga justru dengan adanya program MBKM itu ada menambah pengalaman baru, karena flagshipnya kan banyak gitu yang MBKM itu. Jadi artinya teori-teori yang sudah didapatkan di bangku kuliah itu lalu kemudian eh, bisa dalam artian menambah, menguatkan pengetahuan secara teoritis di lapangan, atau bisa juga mengaplikasikan ilmu yang sudah dapat secara teoritis di bangku kuliah. Artinya Oke, program MBKM itu bisa, kalau saya pandang ya, bisa dua arah sebenarnya. Kalau dari mahasiswa yang sudah mengambil mata kuliah, lalu kemudian mengambil program tertentu di MBKM, bisa mengaplikasikan pengetahuan atau ilmunya yang didapat dari perkuliahan, atau mahasiswa juga dapat mengambil manfaat perkuliahan secara langsung di lapangan gitu. oke, baik. Nah, jadi mungkin Bapak bisa dijelaskan apa saja jenis-jenis dari program MBKM itu sendiri. Karena mungkin di sini penontonnya itu ada yang dari semester 1 kan belum kenal gitu program MBKM. Mungkin bisa dijelaskan apa saja jenis program MBKM itu? Oke, MBKM itu secara nasional itu banyak flagshipnya ya. Ada kampus mengajar salah satu, lalu kemudian ada magang bersertifikat, lalu kemudian eh, itu kurang ada 8 kalau tidak salah ya. Ya. Salah satu kampus mengajar, ada pertukaran mahasiswa merdeka, lalu kemudian ada magang bersertifikat, kemudian ada membangun desa, lalu kemudian ada
apalagi ada beberapa itu apa istilahnya ya. Tapi sementara yang ada di kampus kita yang terutama di kimia itu yang sudah berlangsung ya, atau yang sedang yang bisa dilaksanakan atau sedang berlangsung itu banyak adalah ada PMM pertukaran mahasiswa merdeka, lalu kemudian ada sekarang sudah ada MSIB, meskipun 2 tahun setahun terakhir ini masih hanya 1-2 orang yang mendaftar. Lalu kemudian yang paling banyak itu adalah flagship kampus mengajar. Ya, kampus mengajar ya istilahnya namanya. Jadi KM, kampus mengajar itu yang paling banyak, mulai dari berapa tahun ya, ini sudah angkatan ke-7 kalau tidak salah. Untuk kampus mengajarnya berarti sudah hampir 3 tahunan lah kira-kira. Itu yang paling banyak yang diikuti oleh mahasiswa kimia, karena secara apa ya, secara mungkin kimia itu masih ada juga yang magang ya, magang bersertifikat, cuman itu masih hanya sedikit ininya. Kemarin karena tidak terlalu banyak muncul di universitas juga, sehingga kemudian hanya beberapa yang pernah mengambil itu gitu. Sepengetahuan saya ada beberapa orang yang sudah mengambil, tidak sepopuler kampus mengajar dan pertukaran mahasiswa. Kalau pertukaran mahasiswa, program studi mungkin sudah berapa kali ya, ada 3 semester, hampir 3 semester lah pernah ada pertukaran mahasiswa itu. Oke, baik Bapak. Berarti jenis-jenis MBKM itu ada kampus mengajar, PMM, magang, studi independen, dan lain-lainnya. Nah, Ya, sementara yang program studi pendidikan kimia itu kebanyakan mengikuti kampus mengajar sama hmm, PMM. ya, itu yang sementara paling populer. Lalu kemudian tapi sekarang FKIP sendiri sudah ada MBKM mandiri istilahnya ya. Jadi untuk menjembatani atau mengakomodasi bagi mahasiswa yang kira-kira mungkin tidak lolos di kampus mengajar, itu akhirnya kemudian ada flagship asistensi mengajar. Tapi itu sifatnya masih mandiri, artinya pembiayaannya oleh fakultas sendiri yang membiayai itu gitu. Dan yang paling banyak itu masih seputaran asistensi mengajar. Kalau yang studi independen itu baru hanya program studi biologi yang ada pengalaman 1 semester kemarin itu. Sebelum lanjut ke pertanyaan, mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya atau kebingungan terkait MBKM sendiri, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Nah, baik Bapak, lanjut untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Prodi mendukung kegiatan MBKM itu sendiri atau bagaimana? Secara prinsip Prodi sangat mendukung kegiatan itu, namun eh, catatannya adalah mahasiswa harus bijak lah gitu ya kira-kira. Saya tidak ingin membatasi mahasiswa terutama pendidikan kimia ya, tidak mau membatasi itu, cuman berharap mahasiswa lebih bijak dalam dasar dia mau mengikuti program-program itu, dasarnya apa gitu ya. Jadi makanya untuk yang semester sekarang kan kalau ada mahasiswa kimia yang akan mengikuti satu program, kami berharap bisa bersama prodi untuk kemudian kita diskusi bareng-bareng sama-sama di situ untuk mendapatkan pencerahan gitu ya. Jadi bukan ada larangan, kami bahkan sebenarnya sangat mendukung itu. Tetapi kadang-kadang mahasiswa, mohon maaf ya, kadang-kadang mahasiswa kan main asal ikut saja gitu. Jadi begitu teman A bilang saya mau ikut ini, oh ya sudah saya ikut. Dia tidak paham betul dengan program itu. Makanya kemudian kadang-kadang ada mahasiswa yang apa, motivasinya hanya ikut teman saja. Yang penting ada temannya ya sudah ikut gitu. Jadi tidak berdasarkan pengetahuan dia sendiri tentang itu program-program flagship yang ada di program MBKM itu.
Nah, ini yang kami sayangkan sebenarnya oleh Prodi, supaya kemudian ada sinergitas antara mahasiswa dengan Prodi. Ya minimal mungkin bukan sih kami ingin ini ya harus apa-apa izin itu enggak, tapi setidaknya Prodi itu tahu, sehingga kemudian nanti di level kebijakan juga kalau ada hal-hal yang terjadi merugikan mahasiswa, paling tidak kami dari Prodi bisa memfasilitasi, atau kemungkinan kalau bisa bantu ya kita bantu untuk mengatasi permasalahan yang muncul. Jangan sampai kemudian, terutama saya khususkan ini untuk mahasiswa kimia, jangan sampai kemudian pas giliran ada masalah baru datang ke prodi gitu. Benar-benar Nah, itu Pak. begitu begitu sedang suka-sukanya mau daftar kemana, prodi tidak pernah dilibatkan dalam hal itu. Bukan berarti kami ingin membatasi itu, enggak, tapi paling tidak meminimalisir risiko kalau seandainya terjadi masalah di tengah perjalanan kegiatan mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan program itu, eh, minimal prodi nanti bisa apa sih prodi yang bisa bantu gitu ya untuk mengatasi permasalahan itu. Nah, kalau misalnya sudah ditahu sama prodi, kan minimal prodi bisa, ya minimal bisa mengadvokasi atau membantu lah, kira-kira begitu. Itu kira-kira ya. Ya Pak. Berarti di sini prodi mendukung, tapi sebelum kita daftar program itu kita harus konsultasi dahulu ya Pak ke prodi. Ya, eh buk, Konsultasi bukan dalam artian ya, bukan bukan artian kemudian harus izin, enggak. Maksudnya kita diskusikan dulu di prodi gitu ya. konsultasi. Ini minimal karena mohon maaf ya, kalau di kampus kan paling tidak dosen-dosennya lah sebagai orang tuanya gitu ya, orang Benar Pak. tua anda orang tua anda di kampus gitu ya. Jadi ya kalau anak-anaknya pengen ada kemauannya apa, kalau orang tuanya sudah tahu kan pasti akan didukung gitu. Nah, nanti kalau misalnya ada masalah kan setidaknya orang tuanya bisa backup, bisa membantu apa yang bisa dibantu untuk menyelesaikan permasalahan itu. Itu saja sih niatannya, tidak ada sih niatan untuk itu. Karena kalau dilihat secara pemahaman tentang MBKM itu kan mahasiswa diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk memprogramkan apa saja yang mereka inginkan. Itu kira-kira. Berarti prodi mendukung ya Pak. Sangat Sangat mendukung itu. mendukung. Oke. Sangat mendukung itu. Tetapi kenapa kemudian kadang-kadang, mohon maaf nih saya tambahkan ya, kadang-kadang ada motivasi yang ikut, sekali lagi yang saya bilang tadi, kadang mahasiswa ikut gara-gara ikut teman gitu ya, tapi dia tidak paham itu. Dengan resikonya juga kadang-kadang dia tidak paham. Nah, ini yang kemudian coba kami hindari gitu ya. Jangan sampai kemudian Anda justru jadi gagal dalam program-program itu gitu lah. Itu yang sebenarnya. Namun memang kalau untuk kampus mengajar, eh, saya sih agak berharapnya paling tidak kompetensi core mata kuliah kita tuh sudah habis duluan lah baru ambil program itu misalnya, karena sekarang sih kita sudah rekonstruksi kurikulum gitu ya. Jadi mata kuliah core kimianya itu paling tidak di semester 5 sudah mau habis, tinggal hanya beberapa saja di semester 6. Jadi kalau misalnya ngambil flagship MBKM itu di semester 6 kan setidaknya tujuannya adalah Anda pertama dari sisi mahasiswa sudah ada bekal minimal pengetahuan tentang kimianya. Begitu Anda terjun ke flagship-flagship MBKM itu, eh, kalau tidak ada pernah pengalaman di prodi, ya minimal Anda dapat pengalaman dari pengalaman lapangan itu. Itu tuh kan jadi akhirnya dua arah sisinya itu gitu. Kita bisa bidik. Satu sisi secara kompetensi Anda untuk terjun di masyarakat secara mata kuliah atau keilmuan kimianya sudah terpenuhi. Sisi lain juga ketika Anda kurang dapat informasi atau kurang dapat pengetahuan dari pengalaman mata kuliahnya itu, setidaknya bisa ditambahkan dari pengalaman Anda terjun ke lapangan pada saat MBKM itu.
Itu makanya kemudian saya berharap mahasiswa kimia itu ya di atas semester di 5 ke atas lah baru ambil MBKM itu supaya kemudian core 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 mata kuliah kimianya itu bisa terserap dulu semua gitu. Atau Anda sudah minimal pernah ngambil mata kuliah kimia yang ada diprogramkan itu gitu. Baik, Pak. Lanjut ya, Pak. Di sini kan Oke. setiap sesuatu itu pasti ada plus minusnya. Nah, Hmm. begitu juga dengan MBKM. Mungkin Bapak bisa jelaskan dari perspektif Bapak atau sebagai keprodi itu apa sih plus minusnya dari program MBKM itu sendiri, terutama PMM, kampus mengajar. Karena kan kebanyakan mahasiswa di pendidikan kimia kan ngambil program MBKM itu kampus mengajar sama PMM, begitu. Hmm. Uh, Kalau PMM plusnya adalah minimal Anda punya pengalaman di kampus lain karena sifatnya pertukaran saja, artinya toh di tempat di mana universitas yang Anda tuju itu juga Anda kuliah di situ ya, jadi mengambil mata kuliah, artinya hanya mungkin variasi jenis mata kuliahnya saja yang mungkin Beda. tidak sama antar universitas yang dituju kan. Nah itu kalau itu sih saya secara pribadi tidak ada masalah. Artinya Anda ingin punya pengalaman di universitas lain untuk melihat bagaimana suasana akademis segala macam, bagaimana mata kuliah. Nah, cuman satu yang perlu saya pesankan di mahasiswa itu aja, itu juga sering saya bilang ke mahasiswa kalau mengambil PMM itu, begitu Anda sudah ikut program PMM, Anda hari itu juga begitu sudah masuk di universitas yang dituju, Anda harus sudah siap dengan bagaimana mekanisme yang ada di kampus itu. Tidak boleh lagi dibawa-bawa di suasana kampus Anda yang asal gitu ya, kampus asal maksudnya, kampus di Unramnya gitu ya. Karena misalnya taruhlah kita melakukan pertukaran dengan universitas besar lah dalam tanda kutip yang di Jawa sana, misalnya ada universitas A, B, C misalnya. Nah, jangan sampai kemudian kebiasaan akademik kita yang mungkin di kampus toleransi atau bapak ini begini tipenya, biarin aja nanti saya walaupun telat misalnya gitu ya. Nah, jadi ndak boleh lagi dibawa itu karakter yang ada di kita itu, kebiasaan di kita gitu ya. Jadi Anda harus tune in, sudah harus hari itu Anda masuk, misalnya Anda ikut pertukaran di UGM misalnya. Ya per hari itu Anda masuk kuliah, Anda sudah seperti seorang mahasiswa yang UGM gitu ya. Atau ITB misalnya, ya harus seperti itu karena ndak boleh lagi saya adaptasi nih, saya pertukaran, jadi saya harus menyesuaikan dengan, nggak boleh lagi begitu. Jadi begitu Anda masuk ke universitas apa saja di tempat itu, ya Anda sudah harus siap gitu. Itu resik ininya ya, kalau PMM itu. Jadi bagi saya PMM itu tidak ada, artinya hanya pindah tempat Anda kuliah saja sebenarnya kalau PMM. Iya, benar. Nah, untuk yang kampus mengajar, ini yang saya bilang tadi, jangan sampai kampus mengajar ini hanya sebatas Anda menghindari perkuliahan. Niatannya, mohon maaf ini ya. Jadi banyak motivasi-motivasi, mohon maaf ini sekali lagi, mohon maaf bagi mahasiswa ini, bukan bermaksud dia menyinggung gitu ya. Tapi banyak motivasi-motivasi yang Anda mau masuk kampus mengajar, ini hanya tujuannya untuk menghindari beberapa mata kuliah tertentu yang mungkin Anda tidak suka atau Anda tidak tertarik dengan mata kuliah itu. Eh, dalam posisi itu ya, sebenarnya kami mohon lebih baik tidak usah begitu polanya gitu. Ya, jadi misalnya taruhlah begini, karena ada beberapa mata kuliah kita yang berjenjang ya dalam tanda kutip. Misalnya ngambil kimia fisik 1 ya sudah, lalu kemudian ada kimia fisik 2, kimia fisik 3 gitu ya. Taruhlah Anda tidak suka dengan kimia fisik misalnya. Kebetulan saya ngajar di situ, jadi taruhlah Anda tidak suka kimia fisik 1, lalu kemudian ikut kampus pengajar yang 1 semester. Nanti ada beberapa kompetensi di kimia fisik 1 yang menjadi pengetahuan dasar Anda untuk mengambil mata kuliah kimia fisik 2.
Sementara program kampus mengajar kan hanya 6 bulan. Taruhlah efektif 4 bulan atau 6 bulan lah di sekolah itu kan. Nah, begitu Anda balik lagi kan akan ketemu lagi kimia fisik 2 gitu ya. Yang Fisik notabene 3. minimal ada pengetahuan-pengetahuan di kimia fisik 1 yang akan kemudian menjadi dasar Anda untuk pemahaman di kimia fisik 2. Nah, kalau Anda hanya ikut kampus mengajar gara-gara tidak suka kimia fisik 1, ya nanti bagaimana dengan kimia fisik 2? Lebih keteteran lagi kan? Berarti tambah Anda suka. Sementara kesempatan Anda untuk mengikuti kampus mengajar kan hanya sekali. Nggak boleh seorang mahasiswa ngejar 2 kali kampus mengajar, apalagi 3 kali. Sekali dikasih kesempatan hanya sekali program yang sama. Berarti harus cari program yang lain. Nah, ini yang mohon maaf ya, kadang-kadang eh, mahasiswa mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung ini. Jadi banyak pengalaman yang saya dengar itu ya dari mahasiswa-mahasiswa yang cerita, saya tidak mau, saya tidak suka ini, atau misalnya saya mau menghindari mata kuliah ini, akhirnya jadi ikut kampus mengajar. Artinya itu yang saya sebut dari awal tadi. Mengikuti kampus mengajar bukan karena ingin mencari pengalaman, sesuatu pengalaman itu, tapi mau menghindari mata kuliah. Nah, kondisi ini juga dulu pernah muncul, apa kesannya jadi di prodi itu seperti apa ya, seolah-olah membatasi mahasiswa untuk mengikuti kampus mengajar. Sebenarnya enggak, bukan itu niatannya. Kami dosen-dosen itu apa sih niat, apa sih ininya gitu, apa sih ruginya kasih mahasiswa itu gitu ya. Kalau justru kalau kalau kami mencoba memberikan saran seperti itu ya karena kami masih memikirkan Anda, masih memikirkan kompetensi Anda, kelengkapan kompetensi Anda nantinya. Seperti saya contohkan tadi, kalau misalnya nanti Anda hanya gara-gara ingin menghindari atau kuliah. mahasiswa ingin menghindari kuliah kimia fisik 1, pergilah, misalnya taruhlah pergi gitu ya ke kampus Ya, mengajar gitu. Lalu kemudian selesai 6 bulan program itu, kan tidak ada kampus mengajar jilid 2 bagi si A misalnya, atau kampus mengajar jilid 3 untuk si A misalnya. Kan tidak ada begitu untuk menghindari kimia fisik 1, 2, 3 itu. Gitu. Mau tidak mau Anda akan tetap juga ketemu itu. Nah, makanya kemudian kampus mengajar itu, kalau saya pribadi ya, mudah-mudahan ini tidak salah persepsi, menyarankan ikut kampus mengajar itu di semester 5 atau semester 6. Kenapa begitu? Supaya kemudian core kimianya semua dapat dulu, mata kuliah kimianya dapat dulu. Nah, barulah kemudian cari pengalaman, entah apa pengalaman yang didapat di sekolah segala macam. Itu semua bagus sebenarnya program itu. Cuman kadang-kadang kami sayangkan motivasinya yang mungkin tidak terlalu pas, hanya ingin menghindari mata kuliah tertentu. Itu yang mungkin ini yang perlu juga kami klarifikasi ke mahasiswa, jangan sampai kemudian ada apa ya, dianggap program studi menghalangi Anda untuk, sebenarnya itu hak Anda, hak mahasiswa, tapi kami sebagai orang tua mencoba mengarahkan lah gitu ya, kira-kira supaya kemudian di satu sisi core kimianya dapat, flagship MBKM-nya juga dapat gitu. Makanya kan kurikulum kita itu kan mulai di angkatan berapa ya? Angkatan 2022 kemarin kan sudah kita rekonstruksi kurikulum kita. Semester 1, 2, 3, 4, 5 itu sudah dijejali dengan mata kuliah core kimia dan segala macam pendidikannya, pedagogik di situ. Lalu kemudian di semester 6 itu tinggal PPL, KKN, seminar, micro teaching, yang artinya kesempatan-kesempatan itu Anda bisa dapatkan juga polanya di luar dengan flagship MBKM itu. Begitu. Nah, jadi untuk PMM sendiri tuh kita harus siap kayak apapun kondisinya di kampus yang asal Kalau kampus yang kalau itu. iya, kalau PMM itu saya memang sarankan Anda sudah harus siap. Jadi apapun kondisi Anda, tidak boleh lagi kemudian mohon maaf ya, Toleransi gitu. Ya. ya, ndak ada toleransi. Mohon maaf ya. Kalau misalnya taruhlah kita di pendidikan kimia misalnya, lalu kemudian dengan suasana akademik yang eh,
ya mungkin tidak terlalu ketat atau agak relatif Anda bisa nikmati santai misalnya begitu ya. Nah, besok ketika ketemu dengan situasi di luar kampus, tidak boleh lagi kemudian Anda menyamakan Anda sedang berada di kampus sendiri di situ, di tempat PMM-nya. Anda sudah harus siap di situ. Ya, jadi makanya saya pesankan juga ke mahasiswa PMM sebelumnya yang semester ini kemarin ada 3 yang ke UGM, ada satu ke UPI, satu ke Universitas Medan. UNJ kalau nggak salah. Ada Ya, Medan UNJ 3 ya. sama Ya, Medan. ada UNJ 1, ada UPI 1, ada UGM 3, ada Medan 2. Negeri Medan. Medan ya, Medan. Ya, Nah, 2. saya bilang begitu. Jadi harus sudah siap, harus sudah sudah pokoknya sudah siap dengan situasi yang ada di kampus itu. Tidak boleh kita bilang saya kan adaptasi nih, saya kan dari Lombok, dari NTB, lalu kemudian saya harus baru mau beradaptasi. Tidak boleh begitu. Jadi seolah-olah Anda sudah lama menetap di situ. Sudah seolah-olah Anda sudah mahasiswa di situ dari semester awal gitu dengan suasana akademik yang ada di situ. Jadi, nah teman-teman yang ingin mau ikut PMM tuh harus siap ya apapun itu. Nah ini Pak, untuk PMM sendiri, nah jika mata kuliahnya di universitas yang dituju itu sangat berbeda dengan universitas kita atau universitas asalnya itu bagaimana Pak? Apakah bisa ditindaklanjuti atau gimana? Bisa lanjut Uh, ikut program itu atau bagaimana? Oke, jadi kalau PMM itu makanya itu juga sekali lagi kemarin yang awal tadi saya sudah sampaikan bahwa begitu ada mahasiswa yang berniat ingin mengambil PMM, ya cobalah datang ke ruangan saya atau ke ruang prodi di situ. Coba kita diskusi. Nanti sambil kita bandingkan universitas mana yang dituju, mata kuliah apa saja yang ada di situ, yang kira-kira bisa kita konversi dengan mata kuliah kita. Karena kan bisa jadi berbeda. Ada yang di mata kuliah kita muncul di semester yang berbeda. Nah, ini kan agak menjadi kesulitan tersendiri gitu ya. Ya. Nah, tapi prodi itu kemudian solusinya adalah begini. Eh, ada beberapa mata kuliah yang dianggap setara misalnya. Kalau di sana mata kuliah A 2 SKS dengan mata kuliah kita di sini 2 SKS ya dianggap setara. Artinya kita tinggal pertukarkan saja. Meskipun memang eh, nama mata kuliah Anda tetap seperti mata kuliah di kita, karena nanti kan Anda pergi PMM ini, kemudian dapat nilai dengan mata kuliah A, B, C, D. Di kita, akhirnya itu kan akan kita konversi ke mata kuliah di semester itu. Tapi nanti di transkripnya tetap namanya mata kuliah yang ada di kampus kita. Tapi ilmunya ilmu Anda dapat di universitas itu gitu kan. Nah itu, jadi ada, kalau itu mungkin hanya teknis saja, bagaimana mengkonversi. Jadi prinsipnya bisa diselesaikan semua sebenarnya ya, itu untuk yang PMM ya. Jadi misalnya taruhlah eh, di kita namanya mata kuliah kimia fisik satu, atau taruhlah di sini ya kimia fisik satu itu kan setara ada yang menamakan energetika misalnya. Nah lalu kemudian di kampus lain mungkin energetikanya di agak sedikit berbeda semesternya misalnya ya, taruhlah begitu. Nah nanti mungkin ada mata kuliah apa yang di situ yang kira-kira setara dengan energetika 3 SKS. Oh ya udah ini kita konversikan saja ke energetika, tapi pelajarannya tetap Anda dapat pelajaran itu tapi dikonversinya dengan di energetika di kampus kita. Itu tuh yang selama ini prodi coba lakukan itu ya, meskipun karena apa? Kalau misalnya memaksakan nama mata kuliah itu, mata kuliah di kampus lain itu dipaksakan diubah namanya di kampus kita, nanti saya mungkin ya secara teknis masalahnya ada muncul di transkrip nilai. Nanti akan kita punya variasi transkrip nilai yang sangat banyak, tergantung dari universitasnya masing-masing kan yang dituju. Nah itu makanya kemudian tinggal kesetaraan
kesetaraan saja, penyetaraan saja modelnya. Jadi misalnya mata kuliah yang kira-kira bebannya sana 3 SKS, di kita juga 3 SKS, ya sudah dianggap saja kesetaraan seperti itu, konversi. Makanya sedari awal saya sudah sampaikan tadi bahwa kalau Anda mau mengikuti satu program, datanglah ke ruangan prodi. Kita diskusikan di situ gimana solusinya, bagaimana cara menyelesaikan permasalahan. Kalau misalnya muncul permasalahan-permasalahan yang akan muncul di kemudian hari, setidaknya prodi bisa membantulah membackup bagaimana caranya menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Kalau seandainya terjadi permasalahan, ataupun ternyata kalau misalnya gagal di situ, misalnya, mohon maaf ya, siapa tahu mungkin begitu 2 bulan lalu kemudian tidak tahan di universitas itu, lalu kemudian balik. Nah, seperti apa? Nah, mau tidak mau kan kalau prodi tahu kondisi Anda kan, ya minimal bisa negosiasi dengan dosen di universitas asal untuk kemudian ngikuti, tidak jadi ikut PMM itu tapi jadi ikut sini. Misalnya kalau terjadi di tengah perjalanan tidak kuat misalnya. Ya itu kan, itulah cara kemudian prodi minimal bisa membantu mahasiswa sehingga kemudian tidak menjadi permasalahan berikutnya. Jangan sampai kemudian gara-gara ikut MBKM lalu kemudian kuliah Anda jadi bermasalah, dengan orang tua juga bermasalah. Nah, itu yang kami coba hindari gitu. Jangan sampai kemudian ingin melakukan sesuatu tapi ada resiko di depannya yang akan menimbulkan permasalahan baru. Termasuk juga kalau PMM itu karena polanya ya, PMM itu kan mungkin saya tidak tahu, tidak persis paham sih ya, tapi tidak ada pembiayaan khusus tambahan yang akan diberikan oleh universitas maupun fakultas, terutama misalnya kayak biaya hidup ya. Jadi ketika Anda hidup di Lombok yang hanya mohon maaf, kita bisa beli geprekan 10.000 misalnya, lalu kemudian Anda ngambil PMM di Jakarta yang mungkin standar makan mereka sekali makan mungkin 50.000. Nah, ini paling tidak dalam 1 bulan, ya mohon maaf ya kiriman Anda harus 5 kali lipat lah, kira-kira begitu. Kalau misalnya taruhlah di Lombok geprekan bisa kita dapat 10.000. Berarti kalau 3 kali makan 30.000. Nah, kalau Anda pergi PMM di Jakarta sekali makan 50.000, ya minimal 3 kali makan 150.000. Berarti Anda harus minimal 5 kali lipat. Kalau Anda dikirimin 1 juta di Mataram, ya minimal orang tua kita harus kita kasih tahu bahwa ke Jakarta yang ngirimnya 5 juta misalnya. Nah, ini resiko-resiko seperti itu yang perlu kemudian harus iniin ya, yang diinformasikan juga ke orang tua. Jangan sampai kemudian orang tua beranggapan bahwa oh, anak saya pergi PMM berarti ini utusan dari universitas atau fakultas, sehingga pembiayaan semuanya itu akan muncul dari universitas atau fakultas. Nah, ini yang jangan sampai, atau jangan sampai kemudian bahasanya Anda, saya diperintahkan oleh universitas atau fakultas untuk PMM ini. Nah, sehingga kemudian asumsi mereka, maksudnya jangan sampai kemudian antara kami universitas dengan orang tua Anda ada bersiteru gara-gara kesalahan informasi seperti itu. Ya, Adanya nah ini miskomunikasi. Bentar, Pak. Ya, kenapa? Nggak, nanti adanya miskomunikasi. Misalnya kalau kita Ya, kasih betul, betul, betul. apa Nah, namanya, itu yang kami ini. baik, sekarang kita beralih ke kampus mengajar, Pak. Nah, untuk prodi sendiri, apakah prodi memberikan tugas atau tugas tambahan atau bagaimana, Pak? Karena kampus mengajar ini nggak kuliah gitu, Pak, di semester itu. Apakah prodi memberikan tugas atau bagaimana? Kan beda sama PMM. Kalau PMM kan tetap kuliah, tapi kampus mengajar Ya. nggak. Jadi bagaimana, Pak, hal tersebut? Oke, kalau terkait dengan kampus mengajar sebenarnya apa ya, kami mencoba mendelegasikan sebenarnya eh, mata kuliah yang ada di semester itu ke dosen-dosen yang bersangkutan sebenarnya ya. Artinya bahwa ketika
Anda mengikuti kampus mengajar di situ, sementara Anda tetap dituntut daftar hadir oleh dosen di kampus. Biasanya sih memang ada penugasan, mungkin ada penugasan-penugasan yang diberikan oleh dosen di prodi sendiri, mata kuliah itu sendiri, tetapi terkait dengan misalnya taruhlah biokim, mata kuliah biokim misalnya. Lalu pada saat Anda mengajar di sekolah itu atau melakukan aktivitas di sekolah, apa sih kegiatan-kegiatan yang mungkin ada kaitannya dengan Dengan biokimia? biokim. Oh, benar-benar. Ya, misalnya kalau di SD, mungkin karena belajar biokim kan tentang karbohidrat, protein, lemak. Mungkin di SD pada saat ngajar IPA-nya, eh, apa misalnya yang masuk ke dalam apa saja contoh-contoh yang karbohidrat, protein, lemak itu yang mungkin Anda berikan informasi ke anak jenjang SD misalnya, atau di SMP misalnya ada IPA, ada fisikanya, ada IPA, ada fisika, ada biologinya. Kalau SMA sih enak, kalau SMA kan tinggal Sudah tinggal ada. Anda transfer saja kan pengetahuan kimianya ke mata pelajaran kimia di SMA. Nah, ini yang kadang-kadang ada polanya seperti itu. Tapi kalau misalnya dosen yang bersangkutan juga ketika menyerahkan semua, misalnya ada apa itu diselesaikan di prodi, ya prodi kadang-kadang itu juga ya, kadang-kadang kita mau nuntut tugas terlalu banyak juga karena beban di kampus mengajarnya juga sudah banyak gitu ya. Jadi Laporannya. kadang-kadang ada hal ya ada hal yang seperti itulah. Ada sisi yang eh, meskipun memang pola yang pernah kami lakukan ya di beberapa semester sebelumnya itu ada tim penyelarasan istilahnya. Jadi mahasiswa diminta untuk mempresentasikan, kadang-kadang begitu ya polanya. Kalau yang pengalaman kemarin-kemarin tuh mahasiswa diminta untuk mempresentasikan apa sih yang dia kerjakan di sekolah itu. Dia berbagi pengalaman di sekolahnya apa. Lalu kemudian ada tim yang misalnya mata kuliah di semester itu apa saja. Nah, lalu kemudian dosen itu lalu kemudian melihat presentasi Anda itu, lalu kemudian apa yang dikerjakan, oh ini masuk ke sini, ini masuk ke mata kuliah ini yang Anda kerjakan ini yang Anda kerjakan di sekolah masuk ke mata kuliah A, yang ada masuk ke mata kuliah B, bagian ada yang masuk ke mata kuliah C, ya udah itu seperti itu dianggap sudah selesai dan Anda mengumpulkan laporan pelaksanaan kegiatan Anda di sekolah itu dan itu sudah dianggap cukup. Ada yang begitu polanya. Ada yang pola-pola memang eh, agak ketat, tetapi itu tidak terlalu banyak sih. Ya, misalnya kayak tadi, ada yang memang spesifik mungkin untuk yang tadi, misalkan biokim satu atau kimia fisik satu, apa sih yang dikerjakan di siswa tentang kimia fisik satu, misalnya yang ada kaitan dengan kimia fisik satu. Misalnya ada suhu lah, membelajarkan tentang suhu di situ atau tentang apa di IPA-nya misalnya di situ ya. Mungkin itu masih ada relevansinya dengan kimia fisik satu, jadi ya sudah dianggap oh ya udah ini kompetensinya ada di situ. Nah, jadi bagaimana jika ada mahasiswa yang di program kampus mengajar itu, Pak? Dia seperti yang Bapak bilang harus relevan kan sama yang mata kuliah di Hmm. kita ini. Tapi kalau tidak relevan, misalnya program mereka yang di sekolah itu hanya mengajarkan literasi atau numerasi matematikanya, jadi seperti apa, Pak? Kalau hanya Uh, memiliki program literasi sama numerasi aja, begitu. ya itu akhirnya memang kadang-kadang ada hanya di apa ya dengan sangat terpaksa mungkin diselesaikan di prodi lah itu kira-kira anunya. Yang kami lakukan begitu. Artinya prodi di situ posisi terakhir di jalur terakhir ya. Ketika kemudian tidak bisa ketemu jembatan, tidak ketemu benang merah antara kegiatan-kegiatan di apa di sekolah dengan mata kuliah di prodi kita ya akhirnya diselesaikan di prodi di kaprodi itu ini ya. Tapi Mungkin yang ini pasti penyelesaian yang diberikan itu tidak akan merugikan mahasiswa lah yang mahasiswa. jelas itu. Ya, Mungkin karena ini kami pertanyaan. berpikir karena kami berpikir Anda sudah
6 bulan aktivitas di Iya, sekolah, jadi iya Pak. mungkin relevansinya dan mata kuliah lain bisa dianggap sama, setara. Mungkin ini pertanyaan terakhir Pak. Mungkin banyak juga mahasiswa yang menanyakan bagaimana sistem konversi nilai mata kuliah, baik itu PMM atau kampus mengajar. Mungkin bisa dijawab satu-satu dulu Pak, PMM terus kampus mengajar. Nah, apakah mahasiswa itu mendapatkan A semua atau bagaimana? Terus kan di laman MBKM itu sendiri kan ada nilai akhir Pak. Nah, apakah Hmm. patokan prodi itu di nilai akhir yang kita dapat di laman MBKM atau bagaimana? Eh, Kalau yang PMM memang banyak yang pure di konversi ke prodi ya, dari nilai mereka tinggal konversi ke prodi. Tapi itu juga kadang-kadang ada kebijaksanaan gitu ya. Taruhlah misalnya, mohon maaf nih, jika nanti di mata kuliah di sana dapat terus kayak gimana? Nah, ini memang satu sisi dilematis gitu ya. Ketika dia sudah PMM ke sana, lalu kemudian tiba-tiba di sana tidak bisa mengikuti mata kuliah itu dan diberikan nilai E oleh universitas sana. Nah, ini yang memang agak menjadi agak sangat berat bagi prodi. Tetapi sekali lagi memang itu dicoba dicarikan win-win lah ya. Solusi. Kira-kira seperti apa gitu ya. Oke, itu yang kampus PM. Termasuk juga yang kampus mengajar juga secara prinsip begitu juga gitu. Jadi Eh, tapi kalau jaminan A itu memang tidak ada. Tidak ada jaminan semua yang ikut PMM dengan yang ikut kampus mengajar itu nilainya A semua, itu enggak. Karena sekali lagi yang kayak tadi ya, motivasi mau masuk program itu apa gitu. Kadang-kadang yang begitu. Nah, biasanya sih kadang-kadang kami menyesuaikan juga dengan nilai-nilai di kelas. Kira-kira kalau kecuali kalau misalnya memang kalau kampus mengajarnya dia dapat A misalnya, lalu kemudian di mata kuliah tentu yang tidak ada patokan ininya ya tetap kami konversi jadi A misalnya begitu. Tapi di mata kuliah tertentu yang taruhlah dia dapat C misalnya atau dapat B di kampus mengajar, lalu kemudian oke, masa dikonversi juga ke A akhirnya di mata kuliah itu. Nah, itu kan jadi bahan pertimbangan juga karena eh, karakter nilai-nilai itu kan kadang-kadang beda gitu ya. Tidak semua sama gitu ya. Kadang-kadang karena mahasiswa juga apa dapat nilai dari dosen pembimbing lapangannya sama saya tidak persis tahu bagaimana penilaian dari kampus mengajar terhadap nilai itu ya. Tapi biasanya sih memang kemudian ditunjukkan ke prodi lalu kemudian itu mungkin ada beberapa kebijakan-kebijakan yang cari win-win kadang-kadang seperti itu. Tapi yang pasti kami berusaha jangan sampai kemudian mahasiswa dirugikan lah kira-kira seperti itu. Kecuali kalau memang di kelompok itu yang lain misalnya gitu ya. Misalnya di kelompok A yang ikut kampus mengajar, nilai teman-temannya semua A semua sementara dia dapat E misalnya. Nah, ini berarti dia yang bermasalah kan Iya di benar. situ. Nah, kalau dia bermasalah ya kami juga prodi tidak bisa seenaknya juga membijaksanai itu kemudian gitu. Ya berarti itu dia tidak, ya percuma juga ikut PMM, sorry, misalnya Kampus ikut mengajar. program kampus mengajar, tapi sebenarnya dia hanya sekedar ingin mangkir dari kuliah, tapi di kampus mengajar juga dia tidak mau mengerjakan apa-apa kan, Iya bisa benar. jadi dia dapat E gitu kan. Nah ini juga tidak otomatis kemudian akhirnya kami konversi juga menjadi E. Jadi kadang-kadang karakteristik permasalahan atau nilai-nilai itu kemudian kami coba telaah. Meskipun memang di prodi belum ada tim khusus untuk penyelarasan nilai itu. Biasa, kalau pengalaman yang sudah ketika ketemu dengan universitas lain, itu memang mereka punya tim, ada tim penyelarasan di level prodinya. Jadi mahasiswa A, lalu kemudian disitulah yang membuat apa ya standar-standar penilaian yang akan diberikan oleh eh, dosen kepada mahasiswanya ketika melihat apa situasi di luar itu. Misalnya nilai PMM-nya apa, lalu dikaji oleh tim
penyelarasan itu, oh ya wajar ini misalnya di sana dapat A, di sana dapat C misalnya, atau bisa dapat hanya dapat B, mungkin di kita akhirnya bisa jadi dapat A misalnya. Tapi sementara tim itu belum 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 ada di kita. Jadi masih semuanya diselesaikan oleh prodi sih sebenarnya. Kalau berdasarkan pengalaman yang dapat cerita dari universitas lain sih, mereka punya tim di level prodinya sendiri, punya tim penyelarasan nilai itu. Jadi Kejuaraan. ya tim penyetaraan nilai. Ya misalnya dari di universitas yang dituju dapat C, di kita mungkin bisa jadi dia dapat B, atau bisa jadi dia juga dapat A misalnya begitu ya. Jadi itu ada tim khusus yang mengkaji itu. Tapi di kita sementara belum ada, dan itu dikembalikan semua di Kaprodi. Masih sementara itu masih dikembalikan semua ke Kaprodi. Oh, baik. Nah, jadi untuk PMM itu sendiri tergantung nilai berapa kita dapat di kampus tujuan ya Pak. Sedangkan untuk kampus mengajar itu sendiri, berapa yang kita dapat dari dosen pembimbing lapangan, dari guru Ya, pamong dan itu dari kurs, ya, ya itu juga juga mempengaruhi gitu ya. Tapi kalau mempengaruhi. misalnya di di mata kuliah tertentu, misalnya standar Mhm. nilainya B plus, misalnya di situ ya, Oh, standar biasanya plus maksimal minus gitu. misalnya. Ya, kalaupun di situ A, mungkin bisa jadi juga penyesuaian misalnya seperti itu. Oh, Jadi berarti ada penyesuaian nilai di teman-teman kita ya, ya Pak, ya, yang ya, belajar gitu. Yang iya, iya, karena kan mungkin standar standar penilaian dosen juga kan beda-beda. Yang eh, berdarah-darah bikin tugas, bikin praktikum di kampus, lalu kemudian dia dihargai dengan apa misalnya gitu ya. Nah, sementara itu juga perlu ada seperti itulah. Makanya sebenarnya kalau saya harusnya memang ada tim penyelaras atau tim penyesuaian nilai itu, yang mengkaji itu sebenarnya yang lebih berkompeten gitu. Tapi mungkin di fakultas kita belum ada yang seperti itu, jadi untuk sementara ya belum ada. Nggak tahu ke depannya nanti mungkin mungkin akan dibentuk tahun karena depan. Iya. ya karena sekarang sudah agak masif ininya, sudah relatif agak, perizinannya juga kan sekarang sudah lebih ketat ya. Jadi Iya. kalau yang semester sekarang untuk ikut MSIB sama kampus mengajar itu harus ada rekomendasi Kaprodi. Makanya Hmm. kemarin Kaprodi dikasih beberapa akun, ada akun untuk memverifikasi, memvalidasi usulan dari mahasiswa diizinkan atau tidak untuk Iya. dapat rekomendasi dari pimpinan universitas. Dan Hmm. dari sekitar 50 orang yang mengajukan itu, tapi 50 orang ini ada yang paralel juga ya, ada yang ngusul dua, ada yang MSIB yang ngusul, dan ada yang kampus mengajar. Dan Oh, alhamdulillah memang saya semua sudah validasi, artinya sudah saya ajukan saja, saya mengiyakan semua, dikasih izin semua. Jadi itu adalah salah satu bentuk bahwa prodi tidak memberikan selalu memberikan rekomendasi, meskipun memang ada 2 orang kemarin catatan itu yang dia sudah terlanjur sudah terlanjur mengisi, minta permohonan rekomendasi, tapi begitu saya tahu semesternya semester 3, lalu kemudian saya coba panggil, meskipun kampus mengajar diperbolehkan ya mulai semester 3 ke atas gitu ya. Kalau iya. MSIB persyaratannya semester 5 mulai. Terima, ya benar-benar. Ya, nah 2 orang yang semester 3 itu lalu kemudian saya coba ajak mereka diskusi, kasih sisi pandang yang lain, lalu kemudian ya mereka akhirnya meminta sendiri untuk menolaknya, diberikan Hmm. rekomendasi untuk melanjutkan rekomendasi itu. Eh, tapi bukan dalam posisi mengintimidasi mereka berdua. Saya hanya sekedar ngajak mereka diskusi, lalu kemudian coba berikan alternatif-alternatif atau pilihan-pilihan, gambaran umum yang kayak tadi. Karena dia semester 3, ada beberapa mata kuliah kita yang dalam tanda kutip mungkin pengetahuan di semester itu ada kaitannya ke semester berikutnya dan seterusnya. Nah, kalau ini ditinggalkan, nanti begitu masuk dia di semester berikutnya, jangan sampai kemudian ini harus harus jadi tidak suka lagi dengan mata kuliah itu karena
mata kuliah sebelumnya dia tidak pernah ikuti dan tidak paham, jadi begitu ketemu semester baru yang tingkatan pengetahuannya harus lebih tinggi, akhirnya jadi malas. Nah itu akhirnya jadi malas berkelanjutan dan itu akan mempengaruhi masa studi mahasiswa juga. Makanya sekali lagi ya kami sarankan itu lebih ya coba ambil di semester 5 lah supaya lebih aman gitu kan. Artinya core mata kuliah kita sudah kita ambil semua gitu. Mungkin Ya. hanya itu Bapak. Oke. Mungkin Oke, bisa, terima kasih. semoga bisa terjawab apa semua pertanyaannya. Ya. Kalaupun saran saya gini, ini siapa jadi anunya? Ya Pak, Hostnya? Siapa ini? Nila Vidya, Si Vidya Pak. si Vidya ya. Eh Vidya. ini aja Vidya. Mungkin bisa nanti ini mungkin lewat lewat ini juga ya, IG-nya HMPS. Kalau misalnya ada masalah terkait dengan MBKM atau ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan lebih lanjut tentang MBKM, silakan datang ke ruangan saya aja, ke ruangan Kaprodi ya. Nanti kita bisa diskusi panjang lebar di situ tentang MBKM itu sendiri. Gitu. Terkait apapun Itu itu saran, Pak. ya apapun itu. Silakan datang, lebih baik datang saja ke Kaprodi. Kami ini adalah orang tua Anda juga di situ, jadi nanti kita bisa diskusi bareng-bareng di situ. Kalau misalnya saya tidak bisa menjelaskan, nanti saya minta bantuan teman yang mungkin bisa paham betul tentang program itu, jadi bisa dikasih pencerahan juga di situ. Ya, sebelum sebelum mendaftar. Karena gini satu lagi Vidya. Vidya ya, Fadia apa Ya Vidya? Pak, Vidya. Vidya, Benar Pak, Vidya ya. Vidya. Jadi jangan sampai harapan kami itu begini. Ketika Anda sudah mendaftar, jangan sampai kemudian di tengah perjalanan, terutama ini yang pernah kejadian ya, kampus mengajar Ya. itu gara-gara ketidaksesuaian tempat atau ketidaksukaan tempat itu, akhirnya Anda mundur. Ya, Nah benar. ini yang kami sayangkan itu ya. Jadi jangan sampai pas giliran daftar, sudah daftar dan keterima oleh orang pusat, oleh kementerian, tapi begitu Anda tidak menyukai tempat itu, terlalu jauh dari rumah Anda, terlalu ada masalah-masalah di tengah perjalanan yang menyebabkan akhirnya jadi kurang niatannya untuk mengikuti itu, akhirnya Anda mundur. Nah ini kata mundur ini yang terlalu sayang gitu ya, karena dengan mundurnya Anda berarti Anda sudah mengorbankan satu orang yang punya kesempatan yang memang benar-benar serius untuk ngambil program itu. Makanya itu yang saya bilang dari awal, mungkin cobalah kita diskusi bareng-barang di prodi itu untuk kemudian kira-kira mana sih eh, kelebihan kekurangannya dari hal-hal itu gitu. Itu ya. Kira-kira Vidya Vidya ya, Ya, Vidi ya. Vidya. Ya, Oke. Vidya. Oke. Ya, Pak. Oke. Mungkin Pak terakhir kasih kata-kata motivasi untuk mahasiswa yang sedang mengikuti program MBKM atau calon mahasiswa yang mengikuti program MBKM. eh Prinsipnya silakan Anda cari pengalaman seluas-luasnya. Kami dari prodi sangat mendukung Anda tentang itu. eh Manfaatkanlah fleksib-fleksib itu dengan sebaik-baiknya. eh Kurangilah motivasi Anda mau mengikuti itu gara-gara hanya ikut-ikutan. Jadi begitu Anda mau mengikuti sesuatu, coba dikaji, dipahami dulu program-program itu bentuknya apa yang bisa Anda lakukan di situ, dan apa manfaat yang bisa Anda ambil. Sekali lagi, bukan Anda mengikuti program itu hanya gara-gara ikut teman, ya. Karena belum tentu motivasi teman dengan motivasi Anda itu bisa sama. Ya, mungkin temannya memang serius mengikuti itu, Anda hanya sekedar yang penting ikut teman. Nah begitu nanti tidak sama temennya satu sekolahan, ya bingung lagi kan, karena masalahnya Anda hanya ikut program itu gara-gara ikutan Teman. teman itu. Misalnya taruhlah Vidya eh, berteman dengan si B, lalu kemudian saya ikut aja kemana B-nya, begitu penempatan di sekolahnya beda dengan si B, langsung
langsung ini kan langsung pusing sendiri, ini apa yang saya harus kerjakan. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Itu maksud saya. Jadi begitu Anda mau menginginkan sesuatu, silakan pelajari dulu apa yang ada di situ. Kalau misalnya ada yang tidak Anda pahami, bertanyalah. Dan prodi di situ insya Allah siap untuk kemudian kita diskusikan tentang apa yang tidak begitu Anda pahami tentang itu. Semuanya, dalam hal akademik juga bisa di situ. Ya, terkait dengan akademik, silakan kalau ada masalah, termasuk juga bagi yang bermasalah di skripsi, yang apa yang bisa kami bantu di prodi, silakan datang saja ke prodi untuk kemudian kita diskusikan bareng-bareng. Ya, Jadi apapun masalahnya itu harus kita itu Pak ya, kita diskusi, kita komunikasikan, silakan, kembali lagi ke silakan. prodi. Anda tahu ruangan saya di situ, di Ya. nama saya juga Anda sudah kenal gitu. Jadi silakan datang saja ke ruangan saya. Kita diskusi bareng-bareng di situ. Ya. Kalau takut sendiri, keroyokan juga Anda tidak apa-apa. Datang bergerombol juga silahkan gitu ya. Kalau misalnya untuk ini sekali lagi untuk kita sama-sama lah. Prodi satu sisi dapat untung gara-gara Anda lulus tepat waktu. Kami senang kalau kemudian begitu lulus Anda dapat pekerjaan segala macam. Nah, itu sasaran kami gitu ya. Bukan prodi itu satu lembaga yang membatasi itu tidak gitu. Ya, jadi kalau misalnya ada masalah, ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait dengan akademis, kalau Anda merasa tidak enak mau diskusi dengan orang lain, ya silahkan diskusi aja ke prodi gitu. Kami insya Allah siap di situ di prodi untuk kita diskusikan sama-sama. Gitu mungkin Vidya ya. Mungkin hanya itu Pak, Dan terima harus kasih ya. oke. Terima kasih Gimana juga Pak? kesempatan. Terima kasih kesempatannya Vidya karena melewati corong ini juga minimal prodi punya kesempatan untuk Beri memberikan penjelasan, informasi ya, memberikan penjelasan. pencerahan lah gitu ya kira-kira seperti itu ya. Baik Terima Pak, kasih. sebelum kita tutup, kita dokumentasi dulu Pak. Boleh. Bentar Pak. Satu, satu, dua, tiga. Udah. Pak, terima kasih atas waktu, informasi, dan penjelasannya mengenai MBKM. Semoga Bapak sehat selalu. Amin. Terima kasih juga ya kesempatannya. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.